Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh laporan sementara praktikum steril dengan bentuk sediaannya berupa info setelah pada video-video sebelumnya itu telah diberikan contoh bentuk laporan untuk sediaan injeksi volume kecil, yaitu dalam bentuk vial dan ampul. Sekarang ini injeksi dalam volume besar atau umumnya itu dikenal dengan istilahnya infus ya. Oke, untuk tujuan praktikumnya ini dari jurnal yang dibuat oleh Dimas Febri Setiawan ya. Formulasinya terdiri dari NaCl 850 mg, KCl 30 mg, dan CaCl2 33 mg, Aqua Pro Injeksi AD 500 ml, Mesevac Infus 500 ml. Campur dan buatlah sediaan infus untuk volumenya itu 50 ml. Oke, kita lihat ke data zat aktifnya ya. Di sini berarti ada 3 zat aktif. Ada 3 untuk zat aktif pada resep yang dibuatkan oleh Febri ini ya. Yang pertama itu adalah NaCl, yang kedua itu adalah KCl, dan yang ketiga itu adalah CaCl2. Oke, kita lanjut ke data pendukung ya. Seperti pada injeksi ini sama ya, untuk tabel data pendukungnya, nama zat aktifnya, kemudian kelarutannya, pembawanya, pH masing-masingnya, ekivalensi NaCl ya. Jadi mungkin ini untuk jika diinjeksi itu bisa minimum 1 atau 2 zat aktifnya. Kalau di infus itu bisa 3, ini yang paling kecil ya, bisa 3, 4 atau 5. Jadi itu ekivalensinya, dan itu semuanya punya angka ekivalensi, itu juga dituliskan di kolom ekivalensi. Kemudian cara sterilisasinya dan khasiatnya ya. Antimikroba ini khasiatnya isotonis. Ini apa ini maksudnya Febri ya? Jadi mungkin NaCl itu khasiat yang secara umumnya lah, kalau sebagai dia pengisotonis atau ya di larutan parenteral itu memang dia sebagai pengisotonis, tapi untuk khasiatnya atas nama zat aktif itu dia sebagai apa ya. Jadi kalau dilihat dari resep ini cairan elektrolit ya, untuk cairan elektrolit. Oke, kita lanjutkan ke permasalahan dalam formulasi. Nah, di sini Febri menuliskan sediaan dilebihkan 10% untuk menghindari jumlah sediaan yang kurang. Ibu rasa itu bukan suatu permasalahan, tapi suatu perencanaan untuk menghindari suatu kondisi yang akan kemungkinan terjadi selama proses formulasi ya. Jadi untuk permasalahan dalam formulasi ini seperti dia tidak bisa tercampur gitu ya, atau pembawanya tidak cocok gitu ya, atau rutenya misalnya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang bisa dijadikan suatu permasalahan ya. Jadi untuk yang sudah dibuatkan ini Ibu rasa ini bukan suatu permasalahan ya, tapi itu bisa diatasi nanti pada usulan penyempurnaan ya. Oke, kita lanjutkan ke usul penyempurnaan. Oke, untuk dari definisinya atau dari perbedaannya bisa dilihat pada tabel berikut, di mana ini adalah perbedaan dari sediaan injeksi dan sediaan infus ya, sehingga nanti perbedaan ini akan mempengaruhi usul penyempurnaannya, perhitungannya, sampai ke etiketnya, bahkan di kode produksinya nanti ya, terutama untuk di teknik atau formulasinya nanti. Jadi itu akan banyak perbedaannya yang sangat-sangat signifikan. Yang jelas yang pertama itu dari segi volumenya. Volumenya itu memang sangat berbeda sekali ya. Kalau injeksi itu 20 ml, 30 ml, Ibu rasa paling besarnya ya. Kalau untuk si infus itu 500 ml yang paling kecilnya gitu, yang keumuman yang beredar. Oke,
Jadi untuk usul penyempurnaan di sediaan injeksi ini, kembali lagi yang pertama itu adalah kelebihan ya. Bisa dilihat juga pada tabel kelebihan volume untuk sediaan lebih dari 50 mili pada tabel berikut itu adalah 2% ya. Jadi dilebihkan 2%. Nah, itu yang Febri lupa menambahkannya ya. Volume sediaan dilebihkan 2% karena dia larutan encer yang volumenya lebih dari 50 mili ya. Volume dilebihkan 2% ya, 2% dari volumenya karena ini apa, kalau mau dibuat alasan karena volume sediaan itu lebih dari 50 mili. Ini dari buku FI ya, FI 3 halaman nanti menyesuaikan gitu ya. Maksudnya ceklah di FI nya langsung ya, halaman 119 ya, halaman 144 P3 halaman berapa nanti ya, disesuaikan. Itu ada di diktatnya. Oke, kemudian lanjut lagi, selain dilebihkan 20 mili itu 2% itu karena volumenya itu adalah di berapa, 50 mili ya. Kemudian juga dilebihkan 10% ya. Jadi ini betul, ini dilebihkan 10% untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan volume selama proses penyaringan kah, melarutkan, memilah dan segala macamnya itu ya. Itu dilebihkan 10%. Jadi ada 12% total volume kelebihannya. Jadi kalau kita bisa lihat dari usul penyempurnaannya. Oke, lanjut kita ini ya, untuk mengatasi kehilangan. Oke, zat aktif dilebihkan 5% untuk mengantisipasi kehilangan obat akibat absorpsi dari karbon aktif ya. Jadi ini juga selain dari volume, beda signifikan dari formulasi sediaan injeksi dan infus adalah di penggunaan norit ya, adanya penggunaan norit atau karbon aktif sehingga menyebabkan adanya proses melebihkan dari si zat aktifnya sebanyak 5% ya, dari sebanyak 5% agar mengantisipasi dia pada saat proses penyaringan nanti itu tidak banyak yang hilang ya. Jadi seperti itu. Yang pertama, volume dari wadahnya 50 ml dilebihkan 2%, kemudian total volume sediaan dilebihkan lagi 10% untuk mengantisipasi kehilangan akibat proses penyaringan, penyerapan karbon aktif, pembilasan dan melarutkan dan lain-lainnya sama normal seperti di injeksi sebelumnya. Kemudian zat aktif dilebihkan 5%. Kalau di injeksi kemarin kan itu tidak ada proses melebihkan zat aktifnya. Kenapa? Di infus ada, karena dia akan melalui proses penyaringan nanti ya, melalui penyaringan dengan si karbon aktif. Kemudian ada tambahan lagi penggunaan norit. Nah, kalau di injeksi atau ya di injeksi kemarin itu ada penambahan, ada tambahannya NaCl untuk sebagai pengisotonit. Kalau di infus itu ada tambahan norit atau karbon aktif sebesar 0,1% dari volume total untuk menghilangkan pirogen. Nah, jadi syarat pirogen ini merupakan syarat wajib juga dari si infus ya. Syarat wajib dari infus ya. Kalau injeksi itu boleh dia tanpa tidak harus bebas pirogen, tapi kalau infus itu wajib dia bebas pirogen, sehingga diperlukanlah di sini penambahan norit ya. Ini konsentrasi umum noritnya itu 0,1 sampai 0,3% ya. Oke, berarti lanjut langsung ke perhitungan. Nah, untuk dari usul penyempurnaan sudah terlihat ya itu apa saja.
beda signifikannya dari yang injeksi. Kita lanjut lagi ke perhitungan lagi. Oke, berarti untuk perhitungan yang pertamanya itu adalah Ibu buatkan dulu mungkin di sini ya. Ibu buatkan dulu di sini volume yang dilebihkan ya. Volume yang dilebihkan. Berarti 2% dikali 500 mili ya, sehingga dapatnya adalah 510 mili. Dari 510 mili baru dilebihkan lagi 10% ya. Baru di sini adalah volume yang dilebihkan. Dilebihkan lagi, direncanakan ya. Volume yang direncanakan itu berarti 10% dari 510 mili ya. Itu sama dengan 10 dari 510 bagi 100 berapa? 10 561 mili ya, atau mau dibuat 560 mili itu juga diperbolehkan ya. Oke, jadi di sini sudah hampir betul ya, karena tapi di sini kurang 2%-nya. Jadi urutan untuk volume yang dilebihkan dari terkait dengan tadi volume sediaan itu tetap digunakan ya. Jadi ini tetap urutan yang pertamanya. Oke, ini yang kedua. Oke, 560 mili. Kita lanjut kita ke perhitungan isotonis ya. Nah, karena ini dia apa tadi 3 zat aktifnya, berarti masing-masing di ini untuk perhitungan beratnya ya dulu, berat zat untuk perhitungan keisotonisannya ya, 0,56 atau di sini lagi saja 0,86 per 560 per 500 ya. 500 adalah volume yang dimintakan pada resep dikali 560 mili ya, sehingga dapatnya itu adalah, nah kita coba hitung, dikali 560 dibagi 500 mili, 0,963 gram ya. Jadi yang akan ditimbang, kemudian dilanjutkan 0,03 per 500 mili dikali 560 mili, sehingga 0,03 dikali 560 dibagi 500, 0,108 gram ya. Oke, kemudian setelah kita masing-masing tahu ini yang bobot yang seharusnya gitu ya. Oke, mungkin Ibu buatkan dulu untuk yang CaCl ya, biar ini biar sama dia. Oke, 500 dikali 560 dapatnya adalah 0,033 dikali 560 dibagi 500, 0,037 gram. Nah, ini bobot zat berdasarkan dari pelebihan volume ya. Jadi volume yang dilebihkan itu adalah 560. Tapi kondisinya kan tadi ada penambahan norit, sehingga di sini perlu dikali lagi dengan ditambahkan lagi dengan 5%-nya ya, dikali 5% ditambah dan dikali dengan 5%.
ditambah 5% dari si apa namanya, bobotnya tadi gitu ya, 0,963 sehingga hasil akhirnya 5 kali 0,963 dapatnya adalah 1,11 ya, 0,11 gram. Begitu juga dengan di sini ya, ini ditambah 5% kali 0,108 sehingga hasil akhirnya nanti yang akan ditimbang itu adalah 5 kali 0,108 0,1134 gram. Begitu juga dengan yang di sini ya. Ini ditambah 5% dikali 0,037 dan dapatnya adalah 5 dikali 0,037 0,037 ditambah 0,037 0,3039 ya, 5%-nya saja. Oke, jadi ini adalah yang akan ditimbang untuk si zat aktifnya ya. Ini untuk si NaCl, ini untuk si KCl, dan ini untuk si CaCl2 ya, CaCl2 CaCl2 ini akan ditimbang nanti pada saat praktikumnya. Oke, kita lanjut itu mencari bobot si zat aktifnya. Kita lanjutkan ke perhitungan tonisitasnya ya, ke perhitungan tonisitas. Jadi masing-masing dikalikan dengan rumus White-Vincent-nya ya. Jadi ada 3 nanti, kemudian oke, dihitung seperti ini ya. Setelah dihitung masing-masing, ini disesuaikan saja angkanya dengan yang bobotnya tadi, NaCl, KCl, dan CaCl2. Kemudian itu dihitung tonisitasnya tadi berapa ya. Ini berarti kurang juga ditambahkan untuk volume akhirnya gitu ya. Nah, di sini berarti nanti ada penambahan volume larutan yang belum isotonis. Volume larutan yang belum isotonis ya, 560 dikurang nanti berapa hasil dari yang di atas ya. Oke. Jika belum isotonis berarti perlu ditambahkan NaCl selain dari yang sesuai pada yang sudah ditimbang pada resep. Jadi nah baru di sini yang dia sebagai pengisotonisnya. Oke ya. Tuh, jadi sampai di situ untuk perhitungan tonisitas. Yang belum itu adalah osmolaritas ya. Jadi untuk infus itu ada tambahan perhitungan osmolaritas ya, selain dari
tonisitas. Selanjutnya itu adalah perhitungan osmolaritas. Untuk rumusnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Dan jadi masing-masingnya itu gram dikali BM-nya, gram per liter dikali BM zat yang terlarut, artinya masing-masing zat aktifnya dikali 1000 dikali sama masing-masing ionnya. Jadi ini untuk kembali lagi ke kimia ya. Jadi ada perhitungan ion, misalnya NaCl ionnya berapa gitu ya. Jadi itu rumusnya nanti tinggal dimasukkan saja ke ke zat ke masing-masing zatnya tadi ya. Oke. Jadi ada penambahan perhitungan osmolaritas. Oke, jadi seperti itu untuk dan kenapa, dan juga dia ada kaitan jika dia sudah isotonis, artinya akan ada nanti tabel hubungan antara osmolaritas dan tonisitas ya. Jadi nanti berapa angkanya pada osmolaritas itu tingkatnya bagaimana di tonisitas. Seperti tabel begini bentuk tabelnya. Oke, hubungannya. Oke, kemudian untuk norit ya, jadi untuk norit sudah oke ya, 0,1% dari 560. Oke, jadi ini aqua pro injeksi yang seluruhnya tadi ya. Oh ya, ini berarti yang tadi namanya ya. Ini masuknya ke sudah isotonis atau belum ya. Jadi ini kondisinya ya, volume akhirnya tadi. Oke, kita lanjutkan ke berarti formulasi akhir itu adalah apa yang didapatkan pada perhitungan tonisitas ya. Oke, kita lanjut saja ke di sini. Febri sudah menuliskan cara sterilisasi dari masing-masingnya. Oke, sudah betul. Kita lanjutkan ke cara kerja lagi ya. Nah, di cara kerja ini juga akan ada perbedaan yang sangat signifikan juga dengan injeksi, di mana yang pertama itu ada proses dikalibrasi dari si botol infusnya ya. Kemudian penggunaan dari si noritnya ya. Jadi arang aktif itu atau noritnya itu sudah harus dikembangkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke aqua pro injeksinya ya, larutan aqua pro injeksi yang direncanakan. Jadi nanti kalau misalnya yang praktikum pagi berarti tidak bisa, yaitu nanti akan ada proses dianggap saja sudah dipanaskan. Kenapa harus seperti itu? Karena kan arang aktif, dia harus terbuka dulu pori-porinya agar bisa menyerap pirogen-pirogen yang berada dalam aqua bidesnya tadi gitu ya, yang akan disterilkan dengan cara dididihkan gitu ya, yang akan dibuat dipanaskan. Jadi seharusnya itu adalah panaskan terlebih dahulu arang aktifnya atau karbon aktifnya, baru dimasukkan ke dalam 560 aqua pro injeksi tadi ya. Jadi nah itu yang akan dididihkan. Jadi kalau diinjeksi kemarin kan tinggal dimasukkan saja aqua pro injeksinya berapa mili gitu ya, 50 mili gitu ya untuk satu kelompok itu tanpa ada penambahan apa-apa. Nah, jadi kalau si karbon itu fungsinya adalah pada saat mendidihkan si aqua pro injeksinya tadi itu, sehingga nanti kan pasti hitam tuh ya, pasti gelap dia nanti. Nah, itu nanti akan disaring. Jadi akan ada dua proses bebas pirogennya, berarti ya dijerap dia dulu sama si norit, kemudian baru disaring dengan kertas saring. Jadi akan disediakan dua Erlenmeyer ya, dengan kalibrasi yang lebih kurang sama ya. Elemen pertama digunakan untuk mendidihkan, itu berisi karbon aktif, norit sama si aqua pro injeksi. Setelah mendidih baru disaring ke Erlenmeyer kedua. Nah, kertas saringnya juga itu rangkap dua ya. Jadi kertas saringnya itu rangkap dua. Di sini berapa ya kertas saringnya? Siapkan Erlenmeyer, sorong, kertas saring untuk menyaring larutan. Oke, jadi nanti untuk cara kerja akan
tampilkan pada gambar berikut. Bagaimana konsep cara kerja untuk sterilisasi, bukan cara kerja dari formulasi infus. Oke, nah setelah itu baru zat-zat yang setelah dia disaring baru itu digunakan untuk melarutkan dari masing-masing bahan aktif ya. Kemudian setelah semuanya selesai diadakan volume yang sesuai yang direncanakan, nanti baru disterilisasi akhir. Oke Bu, cukupkan dulu untuk materi pembuatan laporan akhir infus ini ya, karena dia memang sangat signifikan berbeda dengan injeksi volume kecil ya. Terima kasih Dimas sudah oke untuk format laporannya, cuma pemahaman penambahan osmolaritasnya saja sama yang volume yang dilebihkan tadi dari volume injeksinya ya, itu 50 ml, itu dilebihkan lagi adalah di 2% ya. Oke, terima kasih Bu, cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.